Hai Besti, udah makan belum? Coba deh jujur, berapa kali dalam seminggu kamu makan nasi? Kalau kamu orang Indonesia, pasti jawabannya setiap hari. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang selalu ada di meja makan kita, tapi jarang banget kita pikir asal-usulnya, yaitu padi. Ternyata, bukan cuma di Indonesia loh, padi atau beras itu adalah makanan pokok lebih dari separuh penduduk dunia. Negara-negara kayak Tiongkok, India, Jepang, Korea, Thailand, Vietnam, dan Indonesia jadi konsumen terbesar. Tapi tahu nggak sih, sebelum jadi nasi putih pulen yang sering kita makan, padi dulunya cuma rumput liar. Nenek moyang padi itu dikenal dengan nama ilmiah Oryza rufipogon yang tumbuh liar di Asia Selatan dan Asia Tenggara sekitar 13.500 tahun lalu. Secara morfologi, tanaman ini punya batang ramping dan tinggi dan bisa lebih dari 2 meter. Daun yang panjang dan tajam. Bulir padi kecil, gak seragam, dan gampang rontok. Secara fisiologis, dia suka banget tumbuh di daerah lembab kayak rawa, pinggir sungai, dan hutan tropis. Tapi sayangnya, hasil panennya dikit banget. Belum layak dikonsumsi massal. Lalu muncullah tangan-tangan sabar dari nenek moyang manusia yang mulai melakukan seleksi alam dan buatan. Intinya, manusia mulai memilih tanaman padi liar yang bulirnya gede-gede, tahan rontok, dan bisa panen lebih cepat. Proses ini berlangsung ribuan tahun, sampai akhirnya terbentuklah jenis padi yang lebih jinak, yang bisa ditanam dan dipanen secara massal. Ilmuwan menyebut ini sebagai domestikasi padi. Terus seiring perkembangan zaman, manusia juga mulai melakukan pemuliaan tanaman modern, dari perkawinan silang, mutasi genetik, sampai rekayasa genetik. Berikut penjelasan lebih rinci tentang pemuliaan padi menurut varietas modern dengan metode seperti perkawinan silang manual, mutasi genetik, dan rekayasa genetik. Semua data disusun santai dan mudah dimengerti, Besti. Oke, kita awali dengan perkawinan silang. Sejak lama, petani dan ilmuwan melakukan perkawinan silang padi, misalnya antara Oryza rufipogon dan Oryza sativa, untuk mengambil sifat unggul dari masing-masing. Prosesnya meliputi pemilihan induk unggul dengan memilih induk betina dan induk jantan yang memiliki karakter baik, sehingga menghasilkan tanaman yang besar dan tahan lama. Terus emasculation atau buang benang sari sebelum mekar agar tidak terjadi fertilisasi sendiri. Lalu kita serbukkan secara manual dengan menaburkan serbuk sari dari induk jantan ke bunga betina yang sudah dibersihkan. Lalu kita panen F1 atau keturunan pertama. Kemudian lanjutkan seleksi pada generasi berikutnya untuk memilih tanaman dengan karakter terbaik. Metode ini menghasilkan varietas hibrida, seperti yang mengubah dunia pertanian padi sejak Green Revolution di Cina. Alih gen pernah dilakukan memasukkan gen male steril dari Oryza rufipogon ke Oryza sativa untuk memudahkan produksi padi hibrid yang menghasilkan varietas unggul yang tersebar di lebih dari 60 negara sejak 1970-an. Oke, kita masuk ke mutasi genetik. Untuk menciptakan sifat baru tanpa perkawinan silang tradisional, ilmuwan menggunakan radiasi berupa sinar gamma atau sinar X untuk menghasilkan mutan padi dengan sifat unggul. Gini nih prosedurnya. Kita awali dengan padi ditaburi radiasi, lalu hasilnya disaring untuk mendapatkan tanaman dengan panen lebih tinggi, umur lebih pendek, lalu aroma khas seperti varietas RD6 dan RD15 di Thailand. Mutan ini kemudian ditanam dan diteliti hingga layak dilepas sebagai varietas baru.
Metode ini membantu menciptakan varietas tahan tekanan lingkungan dan meningkatkan produktivitas tanpa masukin gen baru. Oke, ini nih yang paling unik, yaitu rekayasa genetik. Pertama ada transfer gen atau transgenik dengan Agrobacterium. Ya, betul, dengan menggunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens sebagai kurir genetika. Rancang plasmid dari bakteri yang mengandung gen target, misalkan gen penahan hama atau biosintesis beta-karoten, lalu infeksi halus atau embrio padi dengan Agrobacterium yang menyisipkan gen baru ke genom tanaman. Seleksi tanaman hasil transformasi, lalu regenetik halus hingga tumbuh bibit baru. Hasilnya tanaman seperti golden rice dengan beta-karoten atau varietas tahan penyakit. Teknik ini juga dipakai untuk regenerasi varietas seperti Presidio. Ada juga yang namanya genome editing, metode presisi tinggi yang memodifikasi gen yang sudah ada. Kita awali dengan merancang RNA untuk target gen spesifik, lalu menggunakan CRISPR-Cas9 atau base editor, lalu menggunakan base editor untuk melakukan substitusi nukleotida tunggal. Lalu tanaman hasil editing bisa memiliki sifat peningkatan kadar protein, toleran terhadap kekeringan, dengan hasil meningkat 40 hingga 70% dengan tumbuh lebih cepat dalam kondisi rendah nitrogen. Metode ini sangat presisi dan menjanjikan, tanpa menyisipkan DNA asing. Oke, kita bandingkan dulu ya. Kalau dibandingkan sama padi zaman sekarang, perbedaannya lumayan jauh loh. Padi zaman dulu bulirnya kecil, tepat rontok, hasil sedikit, tinggi tanamannya tinggi banget, dan umur panennya lama. Kalau padi modern, bisa kebalikannya, bulirnya besar dan seragam, batang lebih pendek tapi kokoh, hasil panen tinggi, dan tahan penyakit. Makanya jangan heran kenapa sekarang kita bisa panen padi beberapa kali setahun. Gak kayak zaman dulu yang harus nunggu musim-musim tertentu. Nah, sekarang kita kenalan yuk sama beberapa spesies padi dari berbagai negara. Ternyata beda tempat, beda pula jenis padi dan rasanya. Yang pertama ada Oryza sativa. Inilah spesies padi paling populer yang dibagi dua, yaitu Indica, umumnya di India dan Thailand. Nasi dari padi ini lebih panjang, pro, cocok buat nasi goreng. Lalu ada Japonica, umumnya di Jepang, Korea, dengan morfologi nasinya bulat, pulen lengket, dan cocok buat sushi. Harganya sekitar 12.000 hingga 25.000 per kilo tergantung negara. Oke, kita lanjut ke Oryza glaberrima, padi asli Afrika Barat, dengan morfologi lebih pendek dan tahan lama, tapi hasil panennya nggak sebanyak sativa. Harganya lebih murah, sekitar 8.000 hingga 15.000 per kilo. Ini nih padi lokal dari Indonesia yang dibagi beberapa jenis, yaitu Rojo Lele bisa ditemukan di Jawa, aromanya khas, pulen, favorit buat nasi tumpeng. Ada juga Cianjur Pandan Wangi dengan hasil nasi super harum dan premium class. Ada juga mentik susu yang kebanyakan ada di Dieng dengan rasa lembut dan manis. Harga lokal premium bisa sampai 30.000 per kilo. Ini ada black rice, kaya antioksidan, teksturnya agak keras tapi sehat banget. Harganya 40.000 kg ke atas. Ada juga basmati, ada di India dan Pakistan. Bentuknya panjang banget, wangi dan cocok buat biryani. Harganya sekitar 50 hingga 80.000 per kilo tergantung kualitas. Oke Besti, waktunya fun fact. Setiap satu batang padi kita menghasilkan 100 hingga 150 bulir beras. Butuh sekitar 3.000 hingga 5.000 liter air buat ngasilin 1 kg beras. Di Tiongkok, ilmuwan udah bikin padi transgenik tahan kekeringan dan bisa ditanam di tanah asin. Gila sih, ini teknologi masa depan. Sekarang kamu udah tahu kan kalau sepiring nasi itu nggak muncul begitu saja. Ada proses evolusi panjang, mulai dari rumput liar di rawa-rawa sampai jadi beras putih yang matangnya bareng rendang. Jadi mulai sekarang yuk lebih menghargai makanan pokok kita, jangan buang-buang nasi ya.
Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya. Kita bakal bahas tanaman lain ya. See you next time. Bye-bye.